Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang bahas soal dan materi Olimpiade Kimia. Ya, kali ini kita lanjutkan ya di part 2 pembahasan Olimpiade Nasional dari Amerika, US National Chemistry Olympiad. Bisa lihat di sini, US National Chemistry Olympiad tahun 2021 ya, jadi tahun yang baru, yang bagian esainya yang part 2. Part 1-nya itu bagian PG. Dan sepertinya kurang menarik untuk dibahas. Jadi kita bahas yang bagian 2 aja. Kemarin ada soal nomor 1 ya, dan soal nomor 2-nya nggak saya bahas karena kalau menurut saya kurang menarik ya. Jadi kita langsung bahas ke nomor 3 aja, yang menurut saya lebih menarik, yakni tentang elektrokimia. Seperti itu. Ya, kita langsung bahas aja. Di sini ada vanadium can adopt for oxidation state in aqueous solution. Jadi logam vanadium itu dapat mengadopsi, dapat membentuk, dapat membentuk lah 4 bilangan oksidasi dalam larutan gitu, aqueous solution, larutan berair. Nah, ini ada beberapa reaksinya. Pertama dari VO2+, ini adalah vanadium dengan bilangan oksidasi 5, ditambah elektron min. Ini setengah reaksinya. Jadi VO2+, yakni vanadium 4, ini potensial sel reduksinya 1 volt. Terus kemudian sini ada VO2+, menjadi V3+, potensial reduksinya 0,34, dan ada V3+, menjadi V12, yang potensial reduksinya minus 0,26 volt. Nah, di sini kita suruh mencari pertama hitung nilai E0. E0 itu berarti potensial reduksi dari VO2+, artinya V5, vanadium 5 menuju ke vanadium 2. Gimana cara ngitungnya? Seperti itu. Terus yang kedua, kita suruh nyari berapa nilai delta H dan delta S jika baterai vanadium meningkat nilai delta E0, artinya potensial selnya itu meningkat dengan peningkatan temperatur dengan faktor 1,76 4 volt per Kelvin. Artinya apa? Tiap meningkat satu temperatur, tiap meningkat 1 Kelvin itu nilai potensial selnya itu meningkat 1,76 kali 10⁴ 4 volt gitu. Nah, ini nanti kita bahas juga kalau misalkan nilai delta N0 ya. Dia meningkat dengan faktor sekian ya. Nah, selanjutnya vanadium baterai vanadium setup show below dengan larutan buffer pH 1 dan kemudian dilakukan discharge itu apa ya? Dijalankan, bisa dibilang dijalankan di baterainya itu dijalankan dengan arusnya konstan yakni 10 ampere until the cell potential reach. Nah, sampai potensial selnya itu menjadi 1,14 volt. Pada temperatur di-maintain, diperhatikan terus, jadi diusahakan tetap pada temperatur 298 Kelvin. Dan volume larutan itu 100 ml. Nah, di sini ada diagramnya ya. Di sini ada salt bridge, ada jembatan garamnya, ada PT di sini sebagai elektrodanya. Di sini di kondisi awalnya di sini ada V5+, V5 yang 0,5 molar, ada V4 yang 0,1 molar, pH-nya tetap 1, volume 100 ml. Begitu juga di sini ada V2+ dan V3+. Konsentrasinya sama. Nah, yang ditanyakan adalah berapa konsentrasi V3+ di anoda, ketika voltasenya itu menjadi 1,14 volt. Nah, terus berapa waktu yang dibutuhkan agar mencapai voltase tersebut? Nah, kita bahas satu-satu ya dari sini. Pertama, kita harus menghitung nilai potensial reduksi dari V5 VO2+ menjadi V2+ gitu ya, V5. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung cara untuk melakukan perhitungan seperti ini, kita bisa lakukan dengan diagram Latimer ya. Jadi kita bisa lakukan dengan diagram Latimer. Di sini kita bisa lihat diagram Latimer. Di sini saya gambarin ininya lah ya. Nah, ya biar ini belum sempat beli ini. Sempat beli ini. Nah, di sini
Nah, nah di sini kita gambarkan diagram Latimer. Diagram Latimer digambarkan seperti apa? Pertama, di bagian kiri ini adalah bagian yang bilangan oksidasinya besar. Kemudian turun ke bilangan oksidasi yang lebih kecil, terus turun lagi ke bilangan oksidasinya yang lebih kecil, terus turun lagi ke bilangan oksidasi yang lebih kecil, dan akhirnya turun lagi ke bilangan oksidasi yang lebih kecil. Nah, nilai ini adalah nilai potensial reduksi dari ini menuju ke sini. Jadi dari informasi yang telah kita dapat tadi, kita bikin diagram Latimernya, yakni saya dapat dari informasi tadi kan kita tahu ya bahwa nilai potensial reduksi dari VO2+ alias V5 menuju ke V4 VO2+ itu adalah 1 volt. Kemudian dari V4 vanadium dengan bilox 4 VO2+ menjadi V3+ itu adalah 0,34, sementara dari V3+ menuju ke V2+ itu adalah minus 0,26. Jadi pertama kita bikin dulu diagram Latimer yang seperti ini. Nah, sementara yang kita cari itu adalah potensial reduksi dari VO2+ menuju ke V2+. Nah, ini berapa potensial reduksinya? Nah, ini diagram Latimer ini bisa memudahkan kita untuk mencari potensial reduksi suatu spesies pada kondisi tertentu daripada bilangan oksidasi tertentu. Jadi jangan kalian jumlahin ya, meskipun ini dari sini sama, itu kalian jumlahin itu adalah hal yang salah. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian jumlahin ini, ini menandakan bahwa nilai potensial reduksi itu nanti menjadi fungsi keadaan. Padahal sebenarnya nilai potensial reduksi itu bukan merupakan fungsi keadaan. Makanya otomatis kalian tidak bisa langsung menambahkannya saja. Karena kalau yang nambahin saja berarti hasilnya pasti akan kacau. Nah, bagaimana caranya supaya mencari potensial reduksi sini? Nanti kita gunakan diagram penyelesaian diagram Latimer ya, yang diturunkan dari persamaan nilai delta Gibbs. Cuman saya nggak bakalan turunkan di sini ya. Saya langsung aja masuk ke kesimpulan dari rumusnya. Jadi kalau misalkan ini adalah E1, ini adalah E2, dan ini adalah E3, maka ini adalah M4. Ini adalah potensial M4. Nah, caranya gimana? Caranya adalah karena potensial 4 ini adalah penjumlah bisa dihasilkan dari reaksi pertama, reaksi kedua, dan reaksi ketiga, maka kita bisa tulis sebagai N1 kali E1, N2 kali E2, N3 kali E3 sama dengan N4 kali E4. Dengan N1, N2, N3, dan N4 adalah perubahan bilox masing-masing. Kalau kita lihat di sini, N1 itu adalah 1. Kenapa? Karena dari plus 5 menuju ke plus 4. Ada perubahan 1 elektron. Terus dari sini plus 4 ke plus 3 juga 1. Kenapa? Karena ada perubahan 1 elektron. Sementara dari sini plus 3 ke plus 2 juga 1. Karena ada perubahan 1 elektron. Sementara yang N4-nya itu adalah berubah 3 elektron. Karena apa? Karena berubah dari plus 5 menuju ke plus 2. Maka di sini ada 3 elektron. Maka N4-nya itu adalah 3. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa N4 sama dengan kali M4 sama dengan N1 kali E1, N2 kali E2, dan N3 kali E3. Sehingga nanti di sini M4-nya, yakni potensial reduksi standar yang ini, adalah N1 kali E1 tambah N2 kali E2 tambah N3 kali E3 per N4, di mana N4 itu 3. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan ya. 1 kali 1 kali tambah 1 kali 0,34 tambah 1 kali minus 0,26 dibagi 3. Hasilnya adalah 0,36 volt. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa potensial reduksi dari VO2+ menuju ke V2+ itu adalah 0,36 volt. Jadi kalian nggak boleh langsung ngejumlahin ya. Karena apa? Karena yang bisa langsung ngejumlahin itu adalah fungsi-fungsi keadaan saja. Sementara potensial reduksi itu bukan fungsi keadaan. Yang contoh fungsi keadaan apa? Delta H itu fungsi keadaan, delta S fungsi keadaan, dan delta G juga fungsi keadaan. Biasanya yang ada delta-deltanya itu fungsi keadaan. Seperti itu. Jadi itu adalah jawaban dari soal pertama. Nah, sekarang kita beralih ke soal kedua. Di sini kita bisa beralih ke soal kedua ya. Soal keduanya itu bisa kita lihat di sini. Soal keduanya vanadium baterai vanadium dapat dibuat menggunakan reduksi dari vanadium 5 menjadi vanadium 2.
hitung melalui reduksi vanadium 5 melalui vanadium 2 ya, menggunakan vanadium 2. Artinya dia vanadium 5-nya itu direduksi menggunakan vanadium 2 ya. Hitung nilai delta E alias potensial reduksinya, potensial selnya bukan potensial reduksi ya, karena baterai itu kan udah ada reduksi dan oksidasi pasti. Potensial selnya pada reaksi ini, pada suhu 298 Kelvin ya. Di sini kita bisa lihat di sini. Nah, dari sini bisa kita lihat ya bahwa di sini V cosine di sini bisa kita lihat ya bahwa vanadiumnya ini, vanadium 5-nya ini dia itu tereduksi menjadi vanadium 4 di sini ya. Jadi kita lihat vanadium 4 dia tereduksi. Nah, sedangkan vanadium 2 V2 plusnya ini vanadium 2-nya ini dia tereduksi menjadi teroksidasi menjadi vanadium 3 ya. Vanadium 3. Nah, ini dia tereduksi menjadi vanadium 3. Vanadium 3 ya. Jadi ini adalah bagian tereduksinya, sementara ini bagian teroksidasi ya, sorry. Ini bagian teroksidasi dari vanadium 2 ke vanadium 3. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa lihat ya bahwa bagian reduksinya itu adalah bagian ini. Yang tentunya aja dia itu nilainya adalah 1 ya, 1 volt bagian tereduksinya. Sementara bagian oksidasinya dia nilainya adalah 0,36 volt. Adalah 0,36 volt itu bagian reduksinya. Nah, di sini. Sehingga dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa potensial reduksinya itu di sini kita bisa lihat potensial reduksinya itu ini adalah 1 volt. Jadi di sini 1 volt, sementara potensial oksidasinya karena dia teroksidasi ya. Maka bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Berarti yang ini ya. Potensial reduksinya itu dia 0,26 volt. Tapi karena dia sini teroksidasi, maka potensial oksidasinya pasti dibalik. Jadi ini minus. Jadi minus dari minus 0,26 berarti adalah 2,6 volt. 0,26 volt. Berarti otomatis potensial selnya ini adalah 1,26 volt. Jadi kita bisa lihat potensial reduksinya itu adalah 1,26 volt. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa potensial reduksinya itu adalah 1 volt dan potensial oksidasi 0,26 volt. Kenapa? Karena potensial reduksi dari reaksi reduksinya itu minus 0,26, maka kita balik jadi 0,26 volt. Saya lebih senang pakai yang ini ya, dibandingkan dengan E reduksi min oksidasi. Kalau E reduksi min oksidasi berarti kita harus pastikan bahwa E oksidasinya itu konstan terhadap terhadap tabel ya. Tabelnya kan selalu berbentuk reduksi, maka di sini jadi minus. Cuman saya lebih senang yang kita balik dulu, terus kita jumlahin. Jadi totalnya di sini 1,26 volt. Jadi soal nomor 2 sudah kita bahas ya. Sip. Jadi 1,26 volt. Nah, sementara soal nomor 3-nya soal nomor 3-nya kita masuk C sih tepatnya sih. Soal nomor 3-nya nilai dari potensial sel standar dari baterai vanadium itu meningkat dengan peningkatan temperatur dengan faktor seperti ini ya, 1,75 kali 10 4 volt per Kelvin. Artinya setiap 1 Kelvin meningkat, maka potensial selnya juga meningkat sebanyak 1,76 kali 10 4 volt. Nah, kita sudah diminta untuk mencari nilai delta H dan delta S dari vanadium ya, reaksi di vanadium baterai ini. Nah, bagaimana caranya? Ini nanti bisa kita turunkan menggunakan persamaan Nernst. Jadi kita turunkan dengan persamaan Nernst. Sini kita bisa lihat. Kita turunkan dengan persamaan Nernst. Nah, persamaan Nernst-nya adalah kita tahu bahwa potensial sel min NFA itu bisa berhubungan dengan delta G standar ya. Potensial sel standar dengan hubungan dengan delta G standar. Di mana nilai hubungannya adalah min NFA 0 sama dengan delta G 0. Sementara delta G0 itu sendiri bisa kita hitung jadi delta H min T delta S
Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa N0-nya, potensial sel standar kita itu adalah min delta H per NF ditambah delta T kali delta S per NF. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa M-nya atau gradiennya, faktornya itu adalah delta S per NF. Dan karena tadi kita sudah lihat ya bahwa tiap meningkat 1 Kelvin, maka potensial sel kita juga meningkat 1,76 kali 10 pangkat min 4. Berarti otomatis bisa kita simpulkan bahwa nilai M itu adalah 1,76 kali 10 pangkat min 4 Kelvin. Artinya apa? Dia kemiringannya ya. Kemiringannya artinya faktor dia untuk meningkat temperaturnya itu adalah 1,74 kali 10 pangkat min 4. 1,76 kali 10 pangkat min 4 yakni yang ini ya. Sedangkan ini kan konstan. Jadi dia tidak mempengaruhi terhadap suhu. Kalau terhadap suhunya berarti yang ini. Berarti nilai delta S per NF-nya itu adalah 1,76 kali 10 pangkat min 4. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa delta S sama dengan per NF sama dengan 1,76 kali 10 pangkat min 4. Nah, sehingga sini kita bisa tahu delta S-nya itu adalah 1,76 kali 10 pangkat min 4 dikali N dikali F. N-nya tadi udah kita masuk ya, 3. N-nya 3. Kenapa? Karena reduksinya itu dari reduksinya itu dari V5 ke V N-nya itu bukan 3 ya ternyata ya. N-nya itu 1 karena sorry ini harusnya salah. Harusnya N-nya itu 1. Jadi bukan 3 tapi harusnya 1 ya. Kenapa? Karena dari V5 menuju ke V4 ya, reduksi V5 menuju V4 dan oksidasinya juga dari V2 menuju ke V3. Berarti N-nya itu 1 ya, bukan 3. Berarti dibenerin ya. Ya kita benerin aja di sini. Nah, ini di yang atas kan enggak. Nah, di sini kita benerin aja bagian sini aja. Bahwa delta S sama dengan min NF. Sehingga di sini bisa kita tulis bahwa 1,76 kali 10 pangkat min 4. Sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat 1,76 kali 10 pangkat min 4 itu nanti adalah 1,7 kali pangkat min 4 kali N. N-nya itu adalah 1 ya. Jadi kita salah, N-nya 1 kali F-nya itu 96485. Saya lebih senang ngasih 96485 ya. Kenapa? Karena nilai aslinya emang segini dibandingkan dengan 96500 gitu. Nah, ini kita tinggal hitung saja. Kita masuk ke Chrome. Nah, masuk ke Chrome. Internet belum nyalain. Ya, kita tinggal hitung aja nilainya. 1,76 9485. Kita dapat sini 16,98 ya. Berarti ya otomatis delta S-nya itu adalah 16,98 Joule per Kelvin. Sini kita bisa lihat. Sini 16,98 Joule per Kelvin. Joule per Kelvin.
jadi langsung dapat ya. Lama ya. Nah nih 12,98 Joule per Kelvin ya. Jadi tadi harusnya N-nya 1, sorry. Bukan N-nya 2 ya. Nah, sini. Nah, sementara nilai delta H-nya, nah ini juga berarti kita balik ya. Nah, sementara nilai delta H-nya juga, itu bisa kita lihat ya bahwa nilai delta H-nya itu juga bisa kita hitung menggunakan persamaan yang tadi. Karena kita sudah tahu ya bahwa nilai N0 kita itu adalah min delta H per NF tambah T kali delta S per NF, maka otomatis kita juga bisa hitung menggunakan persamaan yang ini ya. Tapi karena delta S tadi kita berubah, dan ini juga harusnya kasih minus. Ini harusnya dikasih minus ya. Sorry, ini harusnya dikasih minus di sini. Nah, ini dikasih minus. Nah, sini kasih minus. Maka otomatis ini berarti nggak benar ya. Kita harus cari lagi. Nah, kita cari lagi ya, bahwa nilai delta E0 kita, nilai potensial sel kita itu adalah min dari delta H delta H per NF ditambah T kali delta S per NF. Nah, di sini S per NF, nah ini nanti tinggal saja ya bahwa delta H kita tinggal kita yang akan cari ya. Nanti delta H yang dicari, N-nya itu 1, F-nya itu adalah 96485, T-nya itu 298 ya. 98, delta S-nya itu tadi berapa sih? 16,98 dari 16,98 ya. 19,98. Jadi 19,98. Nah, 16,98 sih harusnya. 16,98 ya. Harusnya 16,98 sih. Harusnya ini diganti ya. Kita ganti dulu. 16,98 bukan 19,98. Ya, kesalahan dulu. Harusnya 16,98 sih. Kita ganti, bukan 19,98 tapi 16,98. 16,98 Joule per Kelvin. Nah, ini 16,98. Di sini sorry. 16,98 berarti di sini delta S-nya juga 16,98 ya. 98 kali N-nya itu adalah 1 kali F-nya itu adalah 96485. 96485, sementara nilai delta N0-nya itu adalah 1,26 volt. Nah, di sini kita bisa langsung dapat nilai delta H-nya ya dengan persamaan ini. Jadi kita ambil nilai delta H-nya, cari delta H dengan ini kita masukin aja ke Wolfram buat dihitung sama dia. Masukin ke Wolfram, solve 1,26. Nah, ini misalkan jadi X aja deltanya 16,98. Nah, ini kita bisa masukin. Nah, ini kita lihat nilai X-nya itu segini ya. Minus 116,511. Berarti otomatis kita bisa tahu minus 116,511 Joule. Itu adalah ini ya, delta H kita ya. 116,511 minus 116,511.
minus 116,511 joule ya. Joule. Nah, ini adalah delta H dari reaksi tersebut ya. Kita langsung tahu ya. Nah, ini kita hapus. Hitungan yang sudah saya siapkan itu salah. Nggak apa-apa. Dapat di sini kita dapat delta H dan delta S-nya ya. Delta S-nya kita udah dapat tadi 16,98, delta H-nya kita dapat bahwa dia minus 116,511, artinya 116 minus 116 kJ sekitar segitu. Nah, ini adalah nilai delta H dan delta S-nya. Nah, itu untuk soal nomor C. Nah, selanjutnya untuk soal nomor D. Untuk soal nomor D-nya kita bisa lihat di ini selanjutnya ya, bahwa baterai vanadium itu disusun, terus akhirnya bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini dengan konsentrasi awal sekian. Sini ada konsentrasi dari ininya, dari apa? Dari VO-nya, VO2 plus-nya, di sini ada konsentrasi dari VO2 plus-nya, sekian. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa konsentrasi dari V3 plus pada anoda ya. V3 plus pada anoda. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa reaksinya itu yang reduksi itu adalah VO2 plus menjadi VO2 plus. Ini adalah berarti di sini adalah katoda karena di sini terjadi reaksi reduksi. Sementara di sini adalah reaksi anoda, yakni anoda berarti dia ada reaksi oksidasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ketika reaksinya seperti ini berarti otomatis VO2 plus kita, VO2 plus yang ini nih, itu dikonsumsi dan V2 plusnya itu dikonsumsi. Sedangkan kalau misalkan ini VO2 plusnya itu diproduksi dengan V3 plusnya juga diproduksi. Otomatis di sini nanti bakalan berkurang. VO2 plus dan V2 plusnya itu bakalan berkurang dan VO2 plus dan V3 plusnya itu akan bertambah. Jadi kalau misalkan kita susun dia itu kita susun dulu dalam bentuk persamaan Nernst-nya ya. Kita susun persamaan Nernst-nya. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, di sini kita susun persamaan Nernst-nya bahwa E sama dengan N0 min RT per F kali ln Q ya. Dan Q-nya seperti ini. Dan karena ini awalnya ini kita harus mencapai, kita harus tahu nih berapa konsentrasi V3 plusnya ketika tercapai nilai potensial sel yang 1,14 tadi, maka kita pastikan bahwa yang di atas, karena yang di atas itu diproduksi, sementara yang di bawah itu adalah dikonsumsi ya, maka otomatis di sini bakalan bertambah. Bertambahnya sebesar X ya, dan ini juga sebesar X karena koefisiennya masing-masing satu semua. Di sini berkurang X, di sini juga berkurang X. Sementara H plusnya itu tidak ada perubahan. Kenapa? Karena dia di buffer ya. Kalau di buffer itu berarti jumlah H plusnya itu pasti bakalan tetap. Gitu, karena dia bakalan membuffer terus. Ketika ada yang berkurang, maka ditambahkan dengan yang lain. Dan akhirnya dia nilainya tetap yakni 0,1 alias pH-nya 1. Nah, sehingga di sini kita bisa masukkan N0-nya itu 1,26 tadi ya. RT-nya masukin, N-nya itu, nah N-nya itu salah lagi nih. N-nya itu harusnya 1 ya. Di sini N-nya itu harusnya 1, maka otomatis di sini salah semua. Maka kita langsung ya ini saja ya. Perbaiki lagi. Nah, jadi E sama dengan N0 min RT per NF kali ln V3 plus, harusnya nggak usah semua sih, yang di bawahnya aja ya. Itu yang di bawahnya ini aja ya, yang di ini. Itu nggak usah semua, maka di bagian sini saja yang ditemukan. Nah, dimasukkan sama. Nih. Nah, tinggal masukin. Nah. Sini tinggal masukin 1,26 ya. Jadi sini 1,26. 1,26
di mana ini kita masukin 1,14 yang ini 1,14 dan di sini min RT 8,314 kali T nya 298 per NFN nya 1 kali F nya 9485 kali ln dari ini adalah 0,1 plus X sama yang sebelahnya juga 0,1 plus X, sementara yang bawahnya itu adalah 0,5 min X min X 0,5 min X, sementara ini adalah 0,1 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tinggal hitung, nanti kita di sini dapat nilai dari Vx-nya. Di sini X-nya kita dapat. Nah, kita hitung dulu. Ini kita solve dulu, biarkan ini ya. Wolfram yang solve di sini. Cuma harus pastikan ini nilainya titik. Ini juga titik. Ini titik. Ini lemnya nggak apa-apa, titik, dan juga titik, juga titik, juga titik, dan sini, sip, solve. Ini harusnya nggak ada. Nah, dapat ya, ini dengan logaritmanya itu adalah logaritma natural, tentu saja. Kita dapat nilai X-nya itu ada 2 ya. Pertama adalah 17, sekian, dan yang kedua itu adalah 0,205. Nah, yang kita pilih tentu saja yang 0,205 ini. 0,205. Kenapa? Karena yang 17 nggak mungkin, karena nilainya nanti konsentrasinya akan negatif ya, salah satunya. 0,205. Berarti kita bisa dapat bahwa konsentrasi kita adalah 0,205. 0,205. Nah, sini kita bisa dapat 0,205. 0,205 satuannya itu tentu saja molar ya. Molar. Nah, sehingga di sini kita dapat bahwa V3 plus-nya itu sama dengan 0,1 ditambah 0,205. Berarti sekitar V3 plus-nya itu adalah 0,305 molar. Nah, sip. Itu adalah V3 plus kita ya. Nah, di sini sudah dapat nilainya. Sip. Nah, ini kita dapat ya. Kita masukin aja nilainya, nanti dapat X-nya. Tentu saja kalau V3 plus berarti 0,1 plus X ya. Dimana X-nya itu adalah 0,205 molar, maka V1 0,1 tambah 0,205 molar. Berarti total V3 plus-nya itu adalah 0,305 molar. Nah, itu untuk soal yang D. Nah, sementara yang terakhir, itu adalah soal yang E. Yang E. Yang E itu di sini berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai potensial sel ini. Nah, untuk melihat waktu yang dibutuhkan, kita bisa mencari nilai X-nya ya. Berapa ketika X-nya dikonsumsi itu butuh elektron berapa, dan ketika udah tahu elektronnya berapa, maka kita bisa tahu T-nya ya. Di sini kita bisa lihat ya, ini harusnya diganti nih. Mol konsumsinya itu bukan 0,495 ya, tapi mol yang dikonsumsinya itu adalah 0,205. Tadi ini ya, tadi salah. Maka di sini kita bisa masukin bukan 0,0495 tapi 0,205. Sehingga di sini juga kita bisa tahu bahwa ini adalah 0,0205.
V-nya tadi kita udah jelasin ya, ada di soal ya, V-nya itu 100 mili atau 0,1 liter, maka di sini adalah 0,0205. Maka di sini bisa kita cari ya, ini 0,0205, tentu saja nih N-nya tadi juga harusnya 1, banyak kesalahan di sini. N-nya itu harusnya 1, karena tadi elektronnya cuma butuh 1 ya. Nah, butuh 1 elektron, maka N-nya itu adalah 1. Mol elektronnya kan NK, mol elektronnya itu kan juga 1 ya. Kenapa? Karena perbandingannya kan butuh juga 1 banding 1 dengan mol elektronnya, maka otomatis di sini pasti 0,025. Nah, di sini. Sehingga dari sini kita bisa tahu ininya juga 0,025, T-nya itu bukan 1 ya, tadi juga 10 harusnya. 10 ampere. Ini banyak kesalahan dari perhitungan saya yang sebelumnya. Ini harusnya 10 ampere. Dan T-nya itu adalah waktunya, dan sini kita dapat T yang ini ya. Nah, maka otomatis nanti kita hitung aja buat itunya ya. Sorry, belum dirubah. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, bahwa mol yang dikonsumsinya itu adalah V, molaritasnya itu adalah molaritas Nah, itu yang bisa kita lihat di sini adalah molaritas kali V, mol yang dikonsumsinya. Yakni molaritasnya itu 0,205 dikali V-nya itu adalah 0,1 liter ya. Dapatnya 0,0205 mol. Sementara mol elektronnya itu, karena mol elektronnya itu juga 1, perbandingannya 1 banding 1 dengan yang dikonsumsinya ya. Maka otomatis mol elektron sama dengan mol yang dikonsumsi. Yakni 1 kali 0,0205, jadi total mol elektronnya adalah 0,0205 mol. Nah, setelah itu apa? Mol elektronnya juga bisa kita ganti jadi IT per F. Dengan I adalah 10 ampere tadi, T-nya yang kita ketahui, dengan mol yang dikonsumsinya adalah 0,025, dan di sini adalah F-nya 96485. Nah, T-nya kita hitung ya. Kita hitung bareng-bareng. T-nya kita hitung bareng-bareng. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa 0,0205 tadi itu sama dengan harus di solve ya, itu adalah 10 kali T dibagi 96485. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa T-nya itu adalah decimal form 1978, ya 1979 ya. Sekitar 1979 skon. Sini kita bisa lihat, berarti otomatis di situnya 1979 skon. Maka di sini kita ganti nah ininya sini adalah 1979 skon, atau sekitar berapa jam. Kita lihat aja pakai kalkulator ya, kalkulator biasa. 1979 dibagi 3600, sekitar setengah jam, 0,55 jam ya, sekitar setengah jam ya. Jadi sekitar setengah jam. Jadi hitungnya salah. Berarti sekitar 0,55 jam. 0,55 jam. Nah, ya, ini adalah pembahasan US National Chemistry Olympiad yang nomor 3. Di sini kita bisa lihat bahwa terakhir soalnya bahwa kita butuh sekitar setengah jam untuk membuat potensialnya turun jadi 1,14 volt. Nah, di sini. Oke. Ya, mungkin sekian aja untuk pembahasan soalnya. Ya, untuk pembahasan soalnya, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan dilihat aja komennya,
ditulis aja di kolom komen atau bisa juga di IG ya. Ya itu di IG saya lebih aktif sih sebenarnya. Bisa lihat aja di IG dan di IG juga saya ngadain pelatihan POP batch 2 ya. Jadi yang kemarin itu adalah batch 1, sekarang batch 2-nya ada. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut masih bisa kesempatan, masih ada kesempatan untuk daftar ya di batch 2 ini. Batch 2 ini sama saja seperti batch 1 dan materinya juga insya Allah sama dan pengajarnya juga insya Allah sama ya. Jadi cuman harganya berbeda dengan batch 1 gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah kemarin nggak sempat ikut batch 1 mau nggak mau ikut batch 2 ya. Yang harganya ya lebih lebih mahal sedikit ya. Lebih mahal sedikit batch 2-nya. Ini bagi teman-teman yang mau daftar ada ya di batch 2-nya. Bentar. Mana? Bentar mana sih? Ya, bagi teman-teman yang mau ikut batch 2-nya. Nah, ini ada di sini ada penjelasannya. Sama aja sih sebenarnya penjelasannya. Terus nanti batch 2 nah, ada paket hemat ya. Paket hemat itu 650.000, itu pelatihannya 30 jam, jadi hari pertama teman-teman gak ikut. Sementara paket basic itu 750.000, itu pelatihannya 36 jam. Itu di sini ada rekamannya juga. Dan sementara yang terakhir itu adalah paket pro yang harganya 800.000, yang situ disertai dengan pelatihan 36 jam dan latihan soal 120 soal yang akan diberikan setelah pelatihan ya. Jadi bukan pas pelatihan aja, setelah pelatihan. Jadi teman-teman setelah pelatihan situ ada waktu buat ngerjain latihan soalnya 120 soal. Insya Allah nanti dikasih kunci jawaban. Jadi nanti bisa teman-teman lihat. Nah, di sini untuk pembayarannya bisa ke rekening BNI Syariah ya. 0577408070 atas nama Lukman Hakim, dan nanti kirim aja bukti transfer saya ke 081223081638. Nah, di sini link pendaftaran ya, bit.ly/pendaftaran POP. Nah, yang pengajarnya itu saya di S1 Kimia ITB. Ini media sosialnya ada di YouTube kelas Kimia Lukman atau Lukman_Alkim ya di Instagramnya. Sementara yang pernah saya dapat itu di Perunggu OSN Kimia tahun 2009 seperti itu. Medali emas tahun 2010 dan tahun 2013 di medali emas Omnipa PT ya. Ini cuma 3 aja. Nah, nanti sistemnya Google Meet ya. Jadi belajarnya via Google Meet. Jadi teman-teman nih yang udah ikut kemarin ya. Kemarin ada 10 orang alhamdulillah yang bisa ikut. Nggak tahu sekarang berapa sih. 10 orang belajarnya via Google Meet. Terus nanti juga teman-teman dikasih kuis di tengah-tengah pelajaran ya buat interaktif gitu. Kuis di item pool ya. Jadi teman-teman nanti jawab di situ. Di sini kan ada berapa nih? Misalkan di sini berapa nanometer yang dibutuhkan untuk pada transisi elektron ini. Kalian tinggal jawab di sini, nanti tinggal dikirim, nanti muncul di sini siapa-siapa aja yang sudah dapat. Di sini menandakan bahwa ada 4 jawaban berbeda. Seperti itu. Oke, mungkin sekian aja sih promosi dan ininya. Dan promosi dan pembahasan soalnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.